Darah suci yang mengalir membasahi tubuh yang kudus. Kesakitan yang dirasakan namun ditahan demi pengampunan. Ada teriakan yang berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jubah ungu yang membungkus tubuhnya, mahkota duri yang melingkari kepalanya, menjadi lambang kehinaan baginya. Air dan darah yang menetes dari lambungnya jadi korban tebusan untuk keselamatan jiwaku. Haleluya. Hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, ada pesan yang ingin dibagikan kepada kita semua, jemaat Tuhan yang ada di hari yang berbahagia ini. Karya salib adalah penebusan dosa melalui kematian Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ini adalah kebenaran yang kuat, prinsip iman kita yang harus selalu terukir di dalam hati kita. Penebusan dosa yang dilakukan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah oleh darah-Nya sendiri, untuk membuka jalan yang baru untuk setiap orang yang mau percaya kepadanya. Firman Tuhan dalam suratan Ibrani, pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 dan 20. Berkata,
Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Luar biasa karya Tuhan bagi setiap kita manusia. Dia selalu merancangkan yang terbaik buat manusia. Dan semua dilakukan karena cintanya, karena kasihnya buat saya dan saudara sekalian. Inilah kasih yang kekal. Pada perayaan Jumat Agung memperingati hari kematian Yesus di tahun 2020 ini, kita akan membaca satu firman Tuhan yang diambil dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga bagian B. Firman Tuhan berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Pada saat itu, ketika firman Tuhan ditulis yang tadi kita baca bersama, Allah mengadakan satu perjanjian yang baru bagi umat Israel secara khusus, yaitu bangsa Israel dan Yehuda akan kembali ke tanah perjanjian setelah Allah izinkan mereka ada dalam penawanan. Allah akan membawa mereka kembali karena kasihnya yang kekal bagi umatnya. Dan ada janji Dia, ada komitmen Allah, perjanjiannya dengan bapa leluhur Israel yaitu Abraham. Dan juga bagi Israel itu sendiri. Puji Tuhan, Israel akan memiliki sukacita, damai sejahtera, kemakmuran, dan persekutuan yang baru di dalam Tuhan. Janji penebusan itu selalu Allah nyatakan bagi Israel sebagai umat pilihannya. Demikian dengan kita, yaitu sebagai Israel rohani. Yaitu kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita memiliki janji yang sama, yaitu bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan Allah akan melanjutkan kasih setianya kepada kita. Kita harus percaya dengan iman yang sungguh bahwa Juru Selamat kita itu, kasihnya, setianya selalu ada dan kekal bagi kita. Jumat Agung di tahun 2020 ini, kita peringati dalam suasana yang berbeda, dalam suasana yang istimewa. Apa yang terjadi saat ini? Ada bahaya, ada ancaman akan sakit penyakit karena pandemi COVID-19 secara global dan terjadi hampir di seluruh negara yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan Allah kita, Dia akan menampakkan dirinya khususnya kepada kita sebagai umat tebusannya. Dia akan berkata bahwa kasih setianya akan diberikan kepada kita karena kasihnya adalah kasih yang kekal. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menyelamatkan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Mari kita terus pandang kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Pemulihan bagi Israel terjadi pada saat itu. Dan yakinlah bahwa pemulihan
bagi kita sebagai Israel rohani juga pasti akan terjadi. Tetap tinggal dan kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah memberikan nyawanya sendiri. Dia yang sudah memberikan tubuhnya sendiri sebagai anak domba Allah. Haleluya. Bagi setiap kita yang mau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun akan terjadi, segala sesuatu akan tergoncang. Tetapi orang-orang yang tetap tinggal di dalam kasih, di dalam kuasa Tuhan yang kekal itu akan diselamatkan. Puji Tuhan, Yesus mati buat kita dan Dia sudah bangkit juga buat kita. Jangan takut menjalani kehidupan yang hari-hari kita yang ada di depan kita. Segala sesuatu ada dalam pimpinan Tuhan. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, dan hari ini kita memperingatinya sebagai karya terbesar, sebagai karya agung Tuhan. Itu sebabnya mari kita tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. Dia Juru Selamat akan datang, kasih-Nya yang kekal akan nampak dan menjadi bahagian setiap kita semua. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Saudara sekalian menghadapi situasi saat ini. Haleluya, kita punya Juru Selamat dan Dia akan datang menolong kita semua. Puji Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami dapat memperingati hari kematian-Mu, pengorbanan-Mu, kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Telah Engkau nyatakan kurang lebih 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota. Engkau telah merasakan kesakitan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau menyelesaikan segala sesuatu bagi setiap kami. Dan hari ini kami datang kepadamu. Kami mau terus ada dalam kasih-Mu yang kekal Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi. Tetapi sebagai umat-umat Tuhan kami bersyukur. Kami punya Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang sudah menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Allah yang sama yang akan tampil menolong kami. Tuhan akan menyelamatkan kami umat-Mu. Segala bahaya, ancaman, sakit, penyakit apapun, kami percaya oleh kuasa darah-Mu, Engkau yang akan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan jamah dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa. Biarlah hati kami tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi kami. Mereka yang sedang menghadapi masalah, pergumulan dalam hidup mereka, Allah yang sama, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang akan menolong, melepaskan kami. Haleluya. Jawaban Tuhan akan menjadi bahagian setiap kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Haleluya. Kami berdoa bagi Tuhan semua apa yang sedang terjadi dalam dunia ini Tuhan. Kami rindu biarlah salib itu ditinggikan. Biarlah nama Yesus boleh diperdengarkan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan nyata. Haleluya, bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Biarlah hujan pertobatan terjadi Tuhan. Dan kami berdoa, kami yang sudah menerimanya, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Tantangan akan datang, tetapi biarlah iman kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kami peringati hari kematian-Mu dengan penuh sukacita, karena Tuhan tidak mati lagi. Engkau sudah bangkit. Engkau ada di sorga-Mu, di tahta-Mu yang mulia. Dan saat ini Engkau sedang berdoa, bersyafaat bagi kami. Engkau akan menjadi pahlawan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami terima firman-Mu, tanamkan dalam hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami segenap majelis dan jemaat GPDI Kepak Duri mengucapkan happy wedding anniversary yang ke-44 tahun kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sangat kami kasihi. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rencanamu Tuhan, rencana indah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Memaafkan